Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Teguh Firenandar dari Teknik Sipil 2020. Nama saya Nistia Gunawan dari Prodi Teknik Sipil 2020, Grup 2 Praktikum Kimia Dasar. Nah, di sini saya akan praktik Modul 4 yaitu korosi. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak apa itu korosi? Kita cari tahu dulu yuk apa itu korosi. Apa itu korosi? Korosi merupakan proses perubahan logam menjadi senyawa, terutama terjadi dalam lingkungan yang mengandung air, atau peristiwa teroksidasinya suatu logam oleh gas oksigen di udara. Korosi adalah kerusakan dan degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya, yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan. Contoh korosi yang paling sederhana adalah perkaratan besi. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi serta oksigen mengalami reduksi. Nah, teman-teman udah tahu kan apa itu korosi? Nah, sekarang kita praktik ya. Nah, di sini alat dan bahan yang kita gunakan yaitu yang pertama itu adalah gelas plastik. Kita menggunakan 5 gelas plastik yang diberi nama A, B, C, D, dan E. A untuk air biasa, B untuk air panas, C untuk larutan cuka, D untuk larutan garam, dan E dibiarkan kosong. Kemudian kita memakai 5 buah paku panjang. Kemudian kita menggunakan plastik dan karet gelang. Nah, kemudian selanjutnya kita menggunakan cuka, air biasa, air panas, dan larutan garam. Nah, kemudian kita tuang pada masing-masing gelas yang telah diberi nama. A untuk larutan biasa, untuk air biasa, B untuk air panas, C untuk larutan cuka, D untuk larutan garam, dan E dibiarkan kosong. Kemudian kita masukkan satu persatu paku yang sudah kita sediakan. Nah, kemudian untuk yang sebelah sini yang namanya E itu kita tutup pakai plastik dan karet. Nah, semuanya sudah terisi. Yang A, B, C, D, dan E. E dibiarkan ditutup dengan plastik dan karet. Dibiarkan tidak ada sesuatu di dalam kecuali paku. Nah, kita tunggu hasilnya 5 hari kemudian ya. Oke? Pada hari pertama, gelas A belum terjadi reaksi atau perubahan. Gelas B belum terjadi reaksi atau perubahan. Gelas C belum terjadi reaksi atau perubahan. Gelas D belum terjadi reaksi atau perubahan. Gelas E belum terjadi reaksi atau perubahan. Pada hari kedua, gelas A paku mulai mengalami reaksi perkaratan dan warna air mulai berubah. Gelas B paku mulai mengalami reaksi perkaratan dan warna air mulai berubah. Gelas C, bagian paku yang tidak terkena larutan menghitam dan air tetap jernih terdapat gelembung kecil. Gelas D, paku mengalami sedikit perkaratan dan warna air mulai berubah. Gelas E, tidak terjadi reaksi atau perubahan. Pada hari ketiga, gelas A paku semakin mengalami reaksi perkaratan dan warna air semakin berubah menguning. Gelas B paku semakin mengalami reaksi perkaratan dan warna air semakin berubah. Gelas C, bagian paku yang tidak terkena larutan semakin ditempeli serbuk yang menghitam dan air tetap jernih terdapat gelembung kecil. Gelas D, paku semakin berkarat dan air makin berubah. Gelas E, tidak terjadi reaksi atau perubahan. Pada hari keempat, gelas A paku semakin mengalami reaksi perkaratan dan warna air semakin berubah menguning dan terjadi pengendapan. Gelas B, paku semakin mengalami reaksi perkaratan dan warna air semakin berubah menjadi pekat. Gelas C, bagian paku yang tidak terkena larutan semakin ditempeli serbuk yang menghitam dan air tetap jernih. Gelas D, paku semakin berkarat dan air semakin berubah menjadi pekat. Gelas E, tidak terjadi reaksi atau perubahan. Pada hari kelima, gelas A paku semakin mengalami reaksi perkaratan dan warna air semakin berubah menguning pekat dan endapan semakin banyak.
Kelas B, paku semakin mengalami reaksi perkaratan, warna air semakin berubah menjadi pekat. Kelas C, bagian paku yang tidak terkena larutan semakin menghitam dan air tetap jernih, terdapat serbuk hitam di bagian bawah kelas. Kelas D, paku semakin berkarat dan air semakin berubah menjadi sangat pekat. Pada Kelas air E, biasa tidak terjadi terjadi reaksi atau korosi perubahan. karena Kesimpulannya, pada air biasa terjadi korosi karena air mengandung oksigen terlarut. Kemudian pada air panas terjadi korosi karena air mengandung oksigen terlarut dan suhu dapat mempengaruhi terjadinya korosi. Kemudian pada larutan cuka, paku sebenarnya mengalami korosi, namun pada cuka akan semakin berwarna hitam, lama-kelamaan akan mengalami keropos karena disebabkan larutan cuka adalah asam yang lemah. Kemudian pada larutan garam terjadi korosi karena pada garam terdapat kandungan air dan oksigen serta dipercepat karena mengandung NaCl yang bersifat elektrolit. Kemudian pada tempat yang tidak ada air dan tertutup rapat, paku tidak mengalami reaksi karena ketidakadaannya air maupun oksigen yang menjadi salah satu penyebab terjadinya korosi. Sekian, terima kasih.